Perkenalkan, nama saya Yesi Jahratul Umami dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Sekolah Dasar dengan nomor induk mahasiswa 860563964 dari UPBJJ Bandung. Di sini saya akan memenuhi tugas 1 dari materi filsafat ilmu. Selamat menyaksikan. Poin yang pertama, pengertian ontologi. Ontologi adalah cabang filsafat ilmu yang membahas apa yang menjadi objek kajian suatu ilmu, serta hakikat dari realitas yang dipelajari. Ontologi membantu kita memahami apa yang benar ada dan menjadi fokus dalam suatu bidang ilmu. Dengan kata lain, ontologi menjawab pertanyaan apa yang ada dan apa yang diteliti dalam suatu ilmu. Contoh, dalam ilmu pendidikan, objek yang dikaji adalah guru, siswa, proses belajar, dan lingkungan belajar. Semua itu dianggap sebagai realitas yang nyata dan dapat dipelajari. Poin yang kedua, pengertian epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat ilmu yang membahas bagaimana cara memperoleh pengetahuan, metode yang digunakan, dan bagaimana kebenaran suatu ilmu dapat diuji dan dibuktikan. Contoh, seorang peneliti pendidikan menggunakan metode observasi wawancara dan eksperimen di kelas untuk mengetahui cara belajar yang efektif. Hasilnya diuji agar dapat diuji kebenarannya. Poin yang ketiga, pengertian aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat ilmu yang membahas nilai, manfaat, dan etika dalam penggunaan ilmu pengetahuan. Ilmu tidak hanya untuk diketahui, tetapi juga harus digunakan secara bertanggung jawab dan diberikan manfaat. Contoh, ilmu pendidikan digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mencerdaskan siswa, serta harus diterapkan dengan etika seperti tidak membedakan siswa dan tidak merugikan pihak lain. Lalu keterkaitan ketiganya, ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan 3 unsur dalam filsafat ilmu yang saling berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan. Dalam proses pembentukan ilmu pengetahuan, ketiganya memiliki peran masing-masing tapi bekerja secara terpadu untuk menghasilkan ilmu yang utuh dan bermakna. Ontologi menjadi dasar awal dengan menentukan apa yang menjadi objek kajian ilmu, sehingga memberikan apa yang jelas tentang apa yang harus dipelajari. Tanpa ontologi, suatu ilmu tidak memiliki kejelasan mengenai objek yang dikaji, sehingga sulit untuk berkembang secara sistematis. Lalu, epistemologi kemudian melanjutkan dengan menjelaskan bagaimana cara memperoleh pengetahuan tentang objek tersebut. Epistemologi memastikan bahwa proses memperoleh ilmu dilakukan dengan metode yang tepat, sehingga menghasilkan pengetahuan yang valid, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya epistemologi, ilmu tidak diperoleh secara sembarangan, melainkan melalui proses ilmiah yang terstruktur. Dan aksiologi melengkapi keduanya dengan memberikan arah mengenai tujuan, nilai, dan manfaat dari ilmu yang telah diperoleh. Aksiologi memastikan bahwa ilmu digunakan untuk kebaikan, tidak disalahgunakan, serta memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia. Tanpa aksiologi, ilmu berpotensi digunakan secara tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, ketiganya membentuk satu kesatuan yang utuh. Ontologi menentukan apa yang dipelajari, epistemologi menjelaskan bagaimana cara mengetahuinya, dan aksiologi mengarahkan untuk apa ilmu tersebut digunakan. Ketiga aspek ini saling melengkapi sehingga ilmu pengetahuan tidak hanya benar secara teori, tetapi juga bermanfaat, bernilai, dan relevan bagi kehidupan manusia. Contoh dalam pendidikan, ontologi membahas siswa dan proses pembelajaran sebagai objek kajian. Epistemologi menggunakan metode penelitian dan strategi pembelajaran untuk memperoleh pengetahuan, sedangkan aksiologi memastikan bahwa ilmu tersebut digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan bentuk karakter peserta didik.